Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal paket 1 untuk uji kompetensi keahlian di tahun pelajaran 2024-2025, di mana paket 1 ini akan membahas terkait judul tugasnya terkait administrasi sistem jaringan. Nah, di sini daftar peralatan sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya di poin 1 ya, sebagai junior cloud engineer pada sebuah perusahaan, tugas kita diminta untuk konfigurasi routing dan implementasi aplikasi pada server cloud dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita akan melakukan konfigurasi IP address ya, dan untuk penentuan IP address itu ada beberapa poin ya yang saya koreksi ya, karena aturan IP address yang diterapkan di soal ini itu tidak memenuhi kriteria ya, karena IP address ini bukan merupakan IP privat, namun ini adalah IP public ya. Kalau kita mengacu pada IEEE, range IP privat untuk kelas C itu adalah 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Sehingga ketika kita mengalokasikan alamat IP 192.111.100 plus absen ya, plus absen, misalnya absen saya nomor 11, maka jadi 111, 20.1 itu akan menggunakan range IP public ya. Nah, kita bisa cek ya apakah IP yang kita gunakan adalah IP public ataupun IP privat. Kita bisa menggunakan website IP info. Selanjutnya kita bisa melakukan paste alamat IP yang akan kita setting ya. Apakah IP ini termasuk IP public ataupun IP privat ya. Nah, kita bisa lihat ya, IP address yang ditentukan di soal awal itu merupakan IP public ya. Dan tentunya IP address ini tidak bisa kita gunakan ya, karena digunakan oleh orang lain ya, sudah digunakan oleh orang-orang lain yang akan berpotensi permasalahan pada interkoneksi ya. Begitu juga dengan IP address yang ada pada router Jakarta dan router Surabaya ya. Dan untuk ISP-nya sudah oke, tidak ada masalah karena masuk pada range privat ya. Kita bisa cek 171.16.0.0 sampai 172.31 ya. Jadi tidak ada masalah untuk IP publiknya. Untuk IP yang ke ISP-nya, saya hanya melakukan koreksi saja pada konfigurasi untuk IP privat ya. IP lokalnya ya, yang ada di Ether 1 dan Ether 2. Oke, untuk itu sebelum kita mengimplementasikan konfigurasi, di sini saya sudah menyediakan sebuah router ya, di mana router ini akan berfungsi sebagai router ISP, di mana router ISP ini akan kita gunakan untuk mendistribusikan konektivitas internet ya. Jadi kita connect dulu ke router ISP-nya. Oke, kita sudah connect ke router ISP. Nah, untuk router ISP ini, Ether 5-nya kita koneksikan ke internet, Ether 2 dan 3-nya kita koneksikan ke router Jakarta dan router Surabaya ya. Jadi Ether 2-nya itu ke router Surabaya ya, ke router Surabaya, dan Ether 3-nya itu ke router Jakarta ya. Jadi kita bisa tambahkan catatan, ini ke Jakarta dan ini ke Surabaya. Kita bisa komen ya. Dan IP address-nya juga sudah menyesuaikan ya. IP address-nya sudah menyesuaikan sesuai dengan soal ya. 172.16.111.1 ya, /30 dan 172.17.111.1/30. Oke, jadi kita akan fokus ke konfigurasi pada router Jakarta ya. Jadi kita akan fokus ke konfigurasi pada router Jakarta dan router Surabaya. Pertama-tama kita akan connect dulu ke router Jakarta. Jadi kita akan terkoneksi ke port
5. Oke, Winbox kita close ya. Selanjutnya kita akan masuk ke router Jakarta. Kita connect terlebih dahulu. Oke, kita sudah berhasil connect. Langkah pertama adalah kita akan melakukan konfigurasi identity ya. Kita akan setting identity-nya sesuai dengan topologi kantor pusat Jakarta ya. Kantor pusat Jakarta. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan setting IP address sesuai dengan ketentuan ya. Di sini di router Jakarta, IP address ke ISP-nya adalah 172.16.111.2/30. Jadi kita konfigurasi, kita masuk ke menu IP address, kita tambahkan 172. Kita sesuaikan dengan soal ya. 172.16.111.2/30 itu untuk Ether 1 ya. Selanjutnya kita akan buatkan juga IP address untuk Ether 2 ya dan Ether 3 ya. Ether 2 kita akan gunakan IP address untuk PC kasir ya. Kita akan gunakan IP address 192.168.10.1/24 untuk Ether 2. Oke. Kita berikan note ya untuk PC kasir. Ini internet ya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan konfigurasi juga IP address untuk server ya. Untuk server, dia menggunakan IP address 192.168.30.1/24. Kita setting di Ether 3. Untuk server POST ya. Dan di server POST ini akan kita simulasikan menggunakan aplikasi CMS PrestaShop ya. Nanti kita akan fixkan dulu konfigurasinya. Setelah itu kita akan coba implementasi konfigurasi. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan fitur gateway ya. Kita IP routes. Selanjutnya kita tambahkan gateway. Gateway yang pertama adalah gateway ke internet 172.16.111.1. Kita apply. Dan saat ini harusnya kita sudah bisa ping ke internet ya. Kalau kita ping ke 888, harusnya koneksi ke internetnya sudah jalan. Dan kita akan melakukan konfigurasi DNS agar kita dapat ping ke domain ya. Kita aktifkan fitur allow remote request. Kita oke. Kita coba sekali lagi untuk melakukan ping ke DNS. Kita start. Oke, kita close. Google.com. Start. Oke, masih belum bisa ya. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya untuk konfigurasi NAT-nya. Jadi kita akan masuk ke menu IP, firewall, kita tambahkan konfigurasi NAT. Out interface-nya kita arahkan ke Ether 1. Action-nya kita setting mask curate ya. Kita oke ya. Jadi konfigurasi ini akan memastikan klien yang terkoneksi itu dapat terkoneksi ke internet melalui Ether 1. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan proses konfigurasi untuk L2TP ya, untuk mengaktifkan. Jadi kita akan aktifkan dulu L2TP-nya. Kita akan aktifkan melalui menu point-to-point protocol. Nah, di point-to-point protocol kita punya fitur L2TP server ya. Pastikan di menu ini kita mengaktifkan fitur L2TP-nya. Terus kita oke. Nah, sekarang L2TP servernya sudah aktif. Ya. Setelah itu kita akan membuatkan profil ya. Kita akan membuatkan profil baru. Kita tambah. Kita buatkan profil baru misalnya kantor cabang. Selanjutnya kita bisa oke.
Oke, profilnya sudah dibuat. Selanjutnya kita akan membuatkan username dan password ya, di mana kita setting pada menu secret. Kita akan buatkan username-nya adalah Surabaya, passwordnya cabang. Dan untuk servisnya kita setting L2TP. Untuk profilnya kita setting kantor cabang. Nah, di sini karena soalnya tidak menentukan berapa IP local address dan remote address, di sini kita akan coba tentukan ya. Kita akan coba tentukan 10, 10, 10, 1 dan 10, 10, 10, 2. Jadi klien cabang yang akan terkoneksi akan mendapatkan IP address 10, 10, 2 dan otomatis di sisi kantor pusat akan menggunakan IP address 10, 10, 1. Setelah itu kita bisa oke. Oke, overall konfigurasi di sisi kantor pusatnya sudah oke ya. Sudah oke, kita sudah berhasil setting NAT, kita sudah setting IP address, dan kita akan coba lanjutkan ke setting atau konfigurasi pada sisi kantor cabang Surabaya ya. Kita akan ganti kabelnya ke kantor cabang. Nah, kita sudah berpindah ya ke kantor cabang. Oke, sudah terdeteksi, sudah connect. Kita coba close terlebih dahulu, dan kita coba zoom in ya. Nah, di kantor cabang Surabaya ya, konfigurasinya sama persis ya. Kita akan setting identity terlebih dahulu. Kantor cabang Surabaya. Oke, sudah di setting. Setelah itu kita akan setting IP address-nya dulu ya. IP address, kita tambahkan IP address baru. IP address-nya adalah 172.168.111.2/30. Untuk Ether 1, koneksi ke internet. Selanjutnya kita akan buatkan IP address untuk PC kasir ya, di mana PC kasirnya akan terletak di Ether 2 lokal ya. Ether 2 lokal 192.168.10.2. Sorry, 10.20.1/24 di Ether 2. Kita oke. Di sini kita tandai PC kasir. Oke, kita bisa oke di sini. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaktifkan fitur NAT ya. Kita akan mengaktifkan fitur NAT. Ya, konfigurasi NAT-nya sama. Out interface-nya Ether 1, action-nya masquerade. Kita oke. Langkah selanjutnya kita akan mengaktifkan interface L2TP-nya ya. L2TP, kita akan aktifkan fitur L2TP client ya. Berarti router kantor cabang akan terkoneksi dengan router kantor pusat ya. Koneksi VPN ke kantor pusat. Di layout-nya kita ketikkan IP address dari kantor pusatnya ya. IP address kantor pusatnya adalah 172.16.111.2. Username-nya Surabaya, password-nya cabang. Oke. Oke. Oke, kita apply. Harusnya statusnya sudah connect ya. Oke, di sini belum connect karena kita belum melakukan konfigurasi gateway ya. Jadi kita harus konfigurasi gateway terlebih dahulu untuk mengkoneksikan kantor cabangnya ke internet ya. Jadi IP address-nya adalah 172.17.111.1. Di sini 00000/0. Oke, gateway-nya sudah kita setting dan VPN-nya juga harusnya sudah running ya. Kita bisa lihat sudah connect ya dan sudah mendapatkan IP address local address-nya 10.10.2, remote address-nya 10.10.1. Oke, kita bisa lihat sini sudah dapat IP juga. Kita setting DNS-nya juga ya. Kita ke 88.
Kita allow remote request. Oke, konfigurasi L2 TP-nya sudah berhasil ya. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan konfigurasi routing statik dari Surabaya ke jaringan server Jakarta ya. Jadi routing statiknya adalah IP root, terus kita tambahkan. Routing statiknya itu akan menuju ke network 192.168.10.0/24 melalui gateway 172.16 ya, 172.16.111.2. Kita bisa apply ya. Oke, di sini kantor cabang. Oke. Oke, karena belum terkoneksi. Oke, kayaknya di sini via VPN ya. Kita akan buatkan routing via VPN 10.10.1. Oke, berhasil connect. Kita buatkan juga rule untuk ke network 30.1, 30.0 ya. Jadi routingnya itu via tunneling via ini ya, via VPN L2 TP-nya. Selanjutnya buatlah konfigurasi IP address statik pada PC aplikasi Jakarta dengan IP address berikut ya. Jadi kita akan mulai konfigurasi, kita akan mulai coba uji coba ya koneksi. Jadi komputer saya ini akan saya koneksikan ke PC kasir ya. Berarti saya akan terkoneksi ke port 2. Oke. Oke. Sekarang saya sudah terkoneksi ke port 2. Saya akan coba setting IP address terlebih dahulu. Berarti kalau saya terkoneksi ke PC kasir ya, saya sebagai PC kasir, saya akan setting IP address saya sebagai berikut. Oke. Kita akan setting IP address. Oke. Di sini IP address-nya adalah 192.168.10.2. Kita setting juga 10.1 untuk gateway-nya ya. Terus kita oke. Kita oke. Nah, harusnya kita sudah dapat koneksi internet ya. Oke, sudah dapat koneksi internet. Harusnya saya juga sudah bisa ping ke internet ya. Kalau saya buka CMD. Oke, kita ping google.com, harusnya sudah bisa connect ke internet. Dan saya juga sudah bisa connect ke network server ya. Jadi server itu menggunakan IP address 192.130.1 untuk gateway-nya. Dan 30.2 ya. Oke. Oke, kita disconnect dulu untuk wireless-nya ya. 30.2 sudah bisa connect ke server. Jadi servernya itu saya sudah install pada infrastruktur firmware ya. Jadi sudah saya sediakan dan sudah siap untuk kita konfigurasi. Selanjutnya kita akan coba lakukan remote dulu ya ke server VM-nya. Jadi kita akan melakukan SSH ke server. Caranya adalah SSH spasi Walid Umar at 192.168.30.2. Di sini kita bisa pilih yes untuk melakukan proses autentifikasi. Oke, kita sudah berhasil masuk ke servernya. Selanjutnya kita akan masuk sebagai akses root ya. Kita akan masuk sebagai akses super user. Nah, pada server kita akan melakukan instalasi beberapa layanan ya, seperti web server, database, dan konten aplikasi untuk server ya. Kita besarkan. Jadi pertama kita akan melakukan proses instalasi dulu. Kita akan instalasi web server.
pada server 192.168.30.2 ya. Jadi lokasi servernya itu berada pada infrastruktur VMware ya. Jadi saya sudah sediakan, dan saat ini komputer yang kita gunakan saat ini itu terkoneksi ke PC kasir 1 ya. Jadi layanan atau servisnya akan saya gunakan untuk melakukan konfigurasi dan instalasi untuk layanan servernya. Nah, setelah menginstalasi web server, kita akan menginstalasi juga untuk database server ya. apt install MariaDB server. Jadi setelah menginstal web server, kita akan melakukan proses instalasi layanan database-nya ya. Oke, database-nya sedang diinstal. Selanjutnya untuk aplikasi yang akan kita gunakan adalah kita akan menggunakan aplikasi PrestaShop ya. Jadi aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi penjualan ya online yang umumnya digunakan untuk melakukan proses pembuatan aplikasi-aplikasi penjualan ya. Dan saya rasa aplikasi ini cocok dengan kriteria yang dituliskan di soal ya. Jadi untuk aplikasi kasirnya kita akan gunakan PrestaShop. Di sini kita akan tandai. Di sini database servernya kita pakai MariaDB server. Ya, di sini web servernya kita pakai Apache 2. Untuk sistem operasi servernya kita pakai Ubuntu ya. Oke. Oke, database-nya sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan masuk atau menginstal modul-modul ya, seperti modul PHP dan modul-modul lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan proses instalasi PrestaShop-nya ya. Oke, sedang diekstrak untuk PrestaShop-nya. Oke, untuk PrestaShop-nya kita akan download langsung dari sistem Ubuntu-nya ya. Sehingga akan otomatis terdownload langsung ya by system di sistem Ubuntu-nya. Oke, berhasil. Kita akan masuk ke direktori konfigurasi untuk web servernya. Kita masuk ke direktori var www. Di dalam direktori ini ada folder HTML dan kita akan mendownload PrestaShop-nya menggunakan perintah widget ya. Nah, widget kita tinggal kopikan link download-nya ya, salin alamat link. Kita tinggal pastekan di sini. Jadi dia akan mendownload aplikasi kasirnya ya, PrestaShop dari GitHub. Kita enter, maka proses instalasinya akan berjalan. Oke, cepat atau tidaknya proses download di sini adalah bergantung pada kecepatan koneksi internet yang kita miliki ya. Tentunya kalau PrestaShop-nya sudah terinstall ya, kita juga bisa menggunakan metode lainnya ya, seperti kita mengupload menggunakan WinSCP untuk aplikasi PrestaShop-nya ke server ya. Namun dalam video kali ini kita akan melakukan proses upload. Oke, PrestaShop-nya sudah berhasil terinstall. Kita cek terlebih dahulu. Oke, PrestaShop-nya berukuran kira-kira 79 mega. Kita akan ekstrak ya. Kita akan ekstrak PrestaShop-nya menggunakan perintah unzip. Jadi unzip PrestaShop 8.2.0. Oke, sudah terekstrak. Selanjutnya kita akan ekstrak kembali ya. Kita akan pindahkan PrestaShop-nya .zip ke direktori HTML. Kita masuk ke direktori HTML. Kita ls. Kita hapus terlebih dahulu ya untuk indeks HTML-nya. ls. Kita unzip PrestaShop-nya. Oke, yes. Oke, dia akan mengekstrak PrestaShop-nya di dalam direktori var www html. Dan harusnya sekarang kita sudah bisa mengakses PrestaShop-nya melalui web browser ya. Jadi kita buka, kita cek dulu IP address-nya berapa.
Jadi kita akan buka ini ya, IP address dari servernya. Kita buka tab baru, kita enter. Oke, di sini masih error, tidak dapat menangani permintaan. Kita coba cek servernya, kita etc initd apache 2 status. Pastikan web servernya sudah running ya. Oke, setelah kita berhasil melakukan proses ekstrak ya, dan kita coba akses ya, kalau melihat dari setelah kita melakukan proses debugging, permasalahan itu adalah terletak pada konfigurasi permission ya. Kalau kita lihat pada log menggunakan perintah berikut, itu ada error pada permission denied ya, untuk mengakses direktori-direktori di dalam var www.html. Jadi kita akan konfigurasi permission terlebih dahulu, chmod 755 min r bintang, dan kita akan chown ya, www.data min r bintang. Nah, kalau kita refresh ya, harusnya tampilan dari PrestaShop-nya sudah tampil ya. Dan di sini ada beberapa error, kita akan coba fixkan errornya ya. Di sini PrestaShop install require simple XML. Jadi kita akan install beberapa extension yang dibutuhkan oleh PrestaShop. Jadi perintahnya adalah apt install php. Seperti ini, zip XML gd mbstring ya. Jadi ini modul-modul yang dibutuhkan oleh PrestaShop untuk bisa berjalan maksimal ya. Oke, proses instalasinya akan jalan dan kita cukup menunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke, we can start installation karena ada modul-modul yang penting yang tidak terinstall di dalam web server kita. Oke, berhasil. Kita bisa reload ya, dan kita sudah masuk ke tahapan instalasi ya, 8.2 PrestaShop yang kita gunakan. Untuk bahasa kita akan gunakan bahasa Indonesia. Di sini kita bisa next untuk memulai proses instalasi. Di sini ada lisensi agreement, kita bisa agree. Selanjutnya kita bisa next. Nah, di sini ada beberapa poin ya, yang sekali lagi kita harus melakukan proses instalasi modul yang dibutuhkan ya. Di sini modul yang dibutuhkan ya, kita akan tambahkan lagi. Ada modul CWRL, ada INTL, dan ada oke. Kita install terlebih dahulu. Oke, proses instalasinya sedang berjalan. Kita bisa refresh the information. Oke, sudah tidak ada log error lagi ya. Nah, di sini kita cukup mengaktifkan fitur dari Apache untuk rewrite-nya ya. A2 nmod rewrite. Selanjutnya kita restart service dari Apache-nya. Oke, kita bisa refresh dan proses instalasinya sudah bisa kita jalankan ya. Kita bisa next ke tahap selanjutnya. Di sini untuk store name-nya store Jakarta. Main activity-nya oke. Kita bisa cari yang sesuai ya. Komputer hardware, country-nya Indonesia, shop time zone-nya Asia Makassar. Oke, kita enable SSL-nya, kita pilih no. Di sini first name-nya kita setting Walid Umar. Emailnya kita masukkan ya. Shop password-nya admin tkj @123. Oke, pastikan passwordnya strong ya, tkj @123. Oke, kita next. Di sini kita diminta untuk melakukan proses instalasi untuk demo produk. Kita pilih yes. Selanjutnya kita akan menginstal semua modul, dan di sini statusnya rekomendasi ya. Kita akan mulai proses instalasi. Nah, kita sudah sampai di proses konfigurasi untuk database-nya.
Di sini kita akan kembali membuat atau menyediakan kebutuhannya ya. Jadi caranya untuk menyediakan database-nya, kita masuk ke MySQL terlebih dahulu. Kita enter. Kita buatkan user dulu ya. Kita akan buatkan user. Usernya seperti ini. Identified by password. Admin tkj @123. Kita enter. Oke, ada yang keliru ya. Create user wallet Umar at localhost tanda petik identified by admin tkj @123. Oke, usernya sudah berhasil dibuat. Setelah itu kita buatkan database ya. Create database spasi PrestaShop DB. Selanjutnya kita berikan privilege ya. Grant all privilege on PrestaShop _db titik bintang to wallet Umar at localhost. Terus kita flush privilege-nya. Oke. Kita cukup copy pastekan ya untuk nama database-nya. Kita paste di sini. Database login-nya adalah wallet Umar. Database password-nya admin tkj. Oke. Test connection. Oke, pastikan database is connected. Dan kita bisa lanjutkan proses instalasinya ya. Nah, proses instalasinya akan berjalan sekitar 3-5 menit ya, bergantung pada spesifikasi server ya, infrastruktur server yang kita alokasikan atau kita gunakan pada cloud-nya ya, seperti itu. Jadi kita akan coba pause. Oke, proses instalasinya sudah berhasil dilakukan ya, dan kita sudah bisa mengakses halaman dari toko online kita. Nah, di sini ada front office dan back office, kita bisa discover ya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah diinstalkan ya toko online kita ya, sistem informasi kasirnya, dan kita juga bisa masuk ke back end-nya. Nah, untuk masuk ke backend toko kita ya, kita disarankan untuk menghapus folder install ya. Kita hapus dulu. ls. Nah, di sini kita tidak akan hapus, kita akan coba mv install spasi install data. Setelah itu kita diminta untuk mengganti nama folder ya menjadi /admin ya. Ganti nama folder /admin misalnya menjadi admin 048 ya. Kita akan coba ganti nv admin spasi admin tkj. Oke. Nah. Oke, kita bisa refresh ya. Kita akan ganti folder adminnya menjadi admin garis datar tkj. Maka dia akan tampil tampilan backend-nya seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa login menggunakan username yang ada di tampilan selesai proses instalasi, dan passwordnya adalah admin tkj @123. Admin tkj @123. Kita login dan kita sudah sampai di aplikasi kasirnya ya. Di sini kita bisa lihat ada aplikasi, ada contoh simulasi aplikasi penjualan ya, sesuai dengan permintaan yang ada di soal. Oke, kita sudah bisa mengakses ya. Jadi kita sekarang berada di PC kasir 1 ya, di router. Kita sekarang posisinya berada di router kantor pusat di Jakarta. Ya, kantor pusat Jakarta. Kita menggunakan IP address 192.168.10.2 ya, sesuai dengan topologi ya. Kalau kita lihat topologi, saat ini kita posisinya di sini ya. Menggunakan IP address 10.1
dan servernya berada di IP di 30.2 ya. Servernya 30.2. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan untuk berpindah ke network. Kita akan berpindah ke posisi sini ya, posisi PC kasir 2. Jadi kita cukup memindahkan kabelnya saja. Oke. Nah, setelah memindahkan kabel, kita cukup mengkonfigurasi atau melakukan proses perubahan konfigurasi menggunakan IP address 192.168.20.2 ya. Kita akan coba ganti IP address-nya. Oke, kita properties. Kita masuk ke IP versi 4. Di sini kita masuk ke, kita ganti IP address-nya menjadi 20.2. Oke. Terus kita bisa oke. Dan pastikan kita punya koneksi internet ya. Oke, bisa terkoneksi ke internet. Kita ping. Oke, di sini sudah disconnect. Kita akan buka tab baru. Kita sekarang lagi pakai IP address 20.2 ya. Kita ping dulu ke gateway. Oke, bisa. Kita ping ke internet. Bisa. Oke, kita ping ke Google juga harusnya bisa. Nah, sekarang kita akan coba apakah dari PC kasir 2 itu dapat mengakses server POS yang ada di VMware ya, yang ada di VMware. IP address dari server POS tadi kan menggunakan IP address 30.2 ya. Menggunakan IP address 30.2. Jadi kita akan ping 192.168.30.1 dulu. Kita ping. Oke, masih RTO ya. Masih RTO. Coba kita ping 30.2. Oke, sama juga masih RTO. Nah, di sini kita akan coba refresh untuk kita remote ke kantor cabang Surabaya ya. Kita connect. Kita cek beberapa konfigurasi. Oke, konfigurasi static routingnya juga sudah aktif ya. 30.0. Kita tambahkan di sini VPN kantor pusat. Masquerade. Kita coba ping lagi. Oke, sudah berhasil ping ya ke 30.2. Oke, kita bisa lihat trafficnya juga sudah jalan. Nah, kalau kita coba tracer, traffic ke 30.2 itu harusnya melewati IP address dari tunnelnya ya. Oke, ke gateway-nya dulu, ke 20.1. Selanjutnya dia akan melalui network tunnel ya. Jadi dia melalui VPN dan dia langsung sampai ke 30.2. Oke, dan harusnya juga kita tetap bisa mengakses 30.2 ya. Jadi kita buka incognito browser untuk mengakses IP 30.2. Oke, berhasil masuk ke store-nya. Dan kita juga harusnya bisa login ya. Admin tkj at 123. Kita login. Authentication file. Sorry, bukan login di sini, tapi di login admin garis datar tkj. Oke, login ke backend-nya ya. Login. Oke, kita berhasil masuk ke backend-nya ya. Itu artinya seluruh tahapan konfigurasinya sudah bisa kita lakukan ya. Kita juga sudah berhasil melakukan remote ya. Kita akan coba lakukan proses remote kembali. Apakah masih bisa? Oke, salah password. Oke, kita berhasil masuk ya. Kita bisa memantau di sini. Sudo su. Kita masuk ke super user.
Oke, kita akan install aplikasi seperti Hotop untuk bisa memantau ya konektivitas internet, konektivitas dari VPS kita ya, dari server pos kita. Oke, kita bisa lihat di sini kita sudah bisa memantau service yang ada di server ya. Kita juga bisa cek service atau layanannya berjalan di port. Di sini port database-nya juga sudah jalan dan ada service di port 80 ya. Di sini sudah jalan Apache-nya. Oke, itu berarti seluruh pengoperasian atau penugasan pada modul ini sudah berhasil kita lakukan. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dalam penjelasan maupun penyampaian ya terkait penyelesaian video kali ini. Silakan bagikan video kali ini jika bermanfaat dan jika ada pertanyaan terkait soal ya dan pembahasan yang sudah saya jelaskan, silakan drop pertanyaannya di kolom komentar atau bisa berkonsultasi melalui email. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.